Al-Fatihah warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah pada pagi yang sangat mulia ini masih memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga Allah pada hari yang sangat mulia ini masih memberikan kesempatan, kesihatan, sehinggalah kita pada hari yang sangat mulia ini dapat berkumpul di tempat yang sangat indah ini, yaitu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para dan sahabat, kepada para tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Yang mulia, yang berhormat Mudir Pondok Al-Irsyadiyah dan juga Timbalan Mudir, dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini kita melanjut kembali pengajian kita kitab Jam'ul Jawami' Al-Musannifat. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan masa untuk membaca kitab, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan niat yang ikhlas lillahi taala, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mendapat imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara kita hari ini yang ada di India, jangankan untuk mencari ilmu Allah, kadang-kadang untuk sembahyang saja susah. Karena lagi dalam keadaan tidak aman. Alhamdulillah Allah memberi negara kita ini dalam keadaan aman. Kita masih beribadah dengan tenang, masih dapat menuntut ilmu Allah. Bayangkan kalau kita dalam peperangan, kalau kita dalam serangan. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kedamaian, dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan negara kita ini aman dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi musannif memulai kitab dia dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, iktida bil Quran, iktida bil kitab, mana iktida'ul bil kitab itulah Al-Quran, mengikuti sebagaimana Al-Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keduanya mengikuti hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda dalam satu hadis,
kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap urusan yang memiliki kebaikan, jika tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut tidak berkah. Makna tidak berkah, tidak mendapat pahala untuk di yaumil akhirat kelak. Tidak ada keuntungan apapun. Sesuatu yang kita lakukan tanpa kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak kita mulakan dengan nama Allah yang Maha Agung, perbuatan kita itu kurang barakah. Makna kurang barakah ini tidak ada manfaatnya setelah kematian. Tidak ada manfaat, hanya untuk di dunia ini saja. Tidak berkah. Makanya musannif memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, daripada mana itu? Daripada kemudian daripada bismillah, hamdalah, shalah dan salam, ucapan musannif lah. Adapun kemudian sesudah musannif mengucapkan bismillah, alhamdulillah, shallallahu wasallam kepada Rasulullah, maka pada hijrah Nabi 1140 pada 5 hari bulan Muharram. Pada hijrah Nabi 1140 pada 5 hari bulan Muharram. Jadi musannif nak bagi tahulah pada masa tu 1140 pada 5 hari bulan Muharram, termasuk bulan Muharram, bulan Rajab ni. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mana bulan Muharram? Bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Allah melebihkan bulan-bulan tersebut. Jadi kalau kita membuat amalan, akan mendapat pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau masuk dalam bulan Rajab, kita banyak-banyak berdoa lah. Berdoa supaya Allah menyampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Pada 5 hari bulan Muharram, zaman Paduka Seri Sultan yang besar kerajaannya. Ini musannif nak jelaskan kepada kita ni masa pemerintahan dia menulis kitab ni. Pada Paduka Seri Sultan yang besar kerajaannya lagi yang maha tinggi derajatnya, yaitu Sultan Alauddin Ahmad Shah. Sultan Alauddin Ahmad Shah, Johan berdaulah dallallahu fi alam adamallahu dauladahu. Amin. Jadi pada kerajaan Sultan Alauddin Ahmad Shah, kerajaan Aceh lah ni dulu. Alauddin Ahmad Shah pada masa itu yang memegang kekuasaan yang tertinggi adalah Sultan Alauddin Ahmad Shah. Maka tatkala itu meminta, jadi ada seseorang yang meminta kepada fakir. Seseorang meminta kepada fakir. Fakir inilah syekh ini. Dia mengatakan dirinya yang fakir, makna fakir tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah lah. Dia punya ilmu milik Allah. Dia mengatakan diri al-fakir. Tetapi kalau kita nak ucapkan untuk dia al-alim, al-alamah, orang yang sangat alim. Fakir lagi yang hina. Musannif ni mengatakan dirinya lagi yang hina. Pengkhadim ulama, makna pengkhadim ulama, dia selalu ada untuk para ulama, yang menjaga para ulama-ulama. Terhadap kepentingan-kepentingan ulama, dia selalu hadir dan siap melaksanakan perintah para ulama. Ini dinamakan dengan pengkhadim. Jadi beliau yang fakir dan hina, padahal beliau al-alim, orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kita hanya membaca tulisan-tulisan beliau, bukan orang alim. Orang yang alim dia punya ilmu di dalam hati tanpa melihat kitab,
Dia mampu menjelaskan dengan dalil-dalilnya tanpa melihat sesuatu apapun karena ilmu ada dalam hatinya. Kita hanya membaca tulisan-tulisan. Hanya mampu membaca bukan berarti alim. Orang alim, orang yang ada ilmu, yang memiliki pemahaman yang sangat luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak tidak merasa bahwa dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dia mengatakan diri yang fakir, lagi yang sangat hina, lagi yang pengkhadim ulama. Haji Jalaluddin anak Syekh yang arif billah, Syekh Jalaluddin anak Qadi Baginda Khatib salamahullahu taala. Siapa yang meminta? Tadi di atas meminta kepada fakir. Siapa yang meminta? Yang meminta kepada fakir oleh seorang daripada sahabat raja. Jadi raja ini ada seorang sahabat. Sahabat itu meminta kepada fakir. Makna fakir lah kepada syekh ini, orang yang alim ni, pengarang kitab, penulis kitab, musannif, penyusun kitab ini. Sahabat daripada raja itu yang takut akan Allah. Jadi seorang sahabat raja ini orang yang takut akan Allah, orang yang beriman, yang takwa. Sahabat raja bertakwa. Inilah perbezaan masa zaman dahulu dengan sekarang. Punya sahabat raja takut kepada Allah. Kalau sekarang, jadi kalau dia takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendekati dengan para ulama-ulama dan orang-orang yang alim. Ya, dia membutuhkan nasihat-nasihat para ulama untuk negaranya dan untuk agamanya. Untuk agama dan untuk negaranya. Makanya kita wajib mengikuti para ulama dalam hal dunia dan dalam lebih-lebih lagi dalam hal akhirah. Maknanya dalam hal dunia adalah politik. Kalau politik ini kita harus mengikuti pendapat para ulama-ulama yang alim, yang mengerti tentang masalah dunia dan masalah akhirah. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti, nanti akan kekuasaan ini dipegang oleh orang yang tidak beragama. Terjadilah apa yang terjadi di India hari ini. Kenapa di India boleh orang Islam dibunuh dan ditembak, dipukul berbagai macam? Tidak punya harga sedikit pun, karena yang memimpin, yang menguasai hari ini adalah bukan orang Islam, bukan orang yang takwa kepada Allah, bukan orang yang takut kepada Allah. Jadi inilah yang kita takutkan kalau negara kita dipimpin atau dipegang kekuasaannya oleh selain daripada orang yang bukan Islam, yang tidak takut kepada Allah, maka akan terjadi kerusuhan. Orang selain daripada Islam, selain daripada Islam, yang tinggal di negara berpenduduk mayoritas Islam aman. Indonesia, penduduk terbanyak Indonesia adalah Islam. Ada juga orang yang bukan Islam, tetapi aman. Tapi kalau di negara yang dipimpin oleh yang bukan Islam, kita yang Islamnya sedikit, habislah. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbuna ghafur, negara yang aman dan tentram, sehingga kita bolehlah berjamaah bersama, bolehlah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat raja yang takut kepada Allah meminta kepada syekh ini, ya, bahwa aku suratkan baginya suatu risalah. Makna aku suratkan inilah, aku tuliskan satu risalah, satu karangan. Aku tuliskan, aku suratkan baginya suatu risalah yang sempurna, maka aku namai akan dia Hidayatul Awam. Diberi nama dengan Hidayatul Awam. Jadi seorang sahabat raja ini meminta kepada syekh ini, seorang yang alim ni, untuk menyuratkan, menuliskan satu kitab yang sempurna yang menyangkut dengan hukum-hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beri nama kitab tersebut Hidayatul Awam. Ini saya menjelaskan sedikitlah sebelum memasuki dalam bab dan fasal-fasal.
Hidayatul awam pada menyatakan perintah agama Islam. Dalam hidayatul awam tersebut terkandung perintah agama Islam dan perintah sembahyang 5 waktu dan segala barang yang bergantung dengan dia daripada agama Islam, daripada segala syarat-syarat, daripada segala syarat-syarat. Jadi dalam kitab Hidayatul Awam tersebut terkandung perintah agama Islam, perintah sembahyang 5 waktu, segala yang bergantung dengan dia daripada segala syarat. Jadi termasuk dalam itu tentang masalah solat, yang menyangkut dengan solat, adalah bersuci. Bersuci, rukun dan syarat. Rukun solat, syarat solat, rukun bersuci, syarat bersuci, dan segala yang wajib-wajib. Dalam kitab Hidayatul Awam tersebut ada semua tentang masalah salat dan segala rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula. Mana bermula, permulaan. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut. Ketahui olehmu hai talib. Ini kita semua ini talib ni. Talib, makna talib ni talaba, penuntut lah. Talaba yatulubu talban fawa talibun. Kalau talaba orang yang telah menuntut, yatulubu macam kita ni sedang menuntut. Talibun orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahui olehmu wahai talib. Ini musannif memberitahu kepada kita semualah bahwasanya apabila akil baliklah seseorang anak Adam, ini harus kita tahu nih, wajib. Apabila telah sampai akil balik seseorang, yang pertama kita sampai akil balik. Setelah kita sampai akil balik, kita kahwin, punya anak. Anak kita juga akan sampai akil balik. Apa yang wajib terhadap dia? Ini kewajiban nih yang sudah sekarang ini kadang-kadang kita kurang mempedulikan dia. Cukup dengan belajar kemana-mana. Ini. Jadi hal yang sangat wajib apa sebenarnya? Setelah kita sampai masa balik dan kita yang sudah punya anak kita sudah sampai balik, apa kewajiban dia? Apabila akil baliklah seseorang anak Adam, niscaya dituntut daripadanya oleh syarak mengenal rukun 15. Apabila kita telah sampai balik, sampai umur kita 15 tahun, kita dituntut untuk mengenal rukun yang 15. Syarak, makna syarak, itulah hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya. Jadi apabila kita sampai balik kita, sampai umur 15 tahun dulu, kalau sekarang dah lebih lah. Dulu kalau masuk 15 tahun, kita yang pertama, kewajiban terhadap kita dituntut oleh syarak kepada kita. Kalau sekarang pun, sekarang baru tahu kita punya anak, udah 15 tahun, kita bagi tahu anak lah. Wajib. Makanya kewajiban terhadap orang tua untuk mendidik anaknya bukan hanya ilmu agama. Sebab yang menyelamatkan dia nanti setelah kehidupan di dunia ini adalah ilmu syariat. Mana ilmu syariat? Inilah rukun yang 15. Masuk masa balik, laki-laki kebiasaan adalah 15 tahun. Kalau dia awal terjadi mimpi mungkin ada yang 14 tahun. Tetapi untuk perempuan ada juga yang 9 tahun. Apa yang kewajiban terhadap dia? Untuk mengenal rukun yang 15, yang mengandung ma'rifatullah ta'ala, ma'rifah Allah ta'ala. Jadi mengenal rukun yang 15 ini, yang pertama mengandung dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iaitu 5 perkara daripada rukun Islam. 5 rukun Islam. 6 perkara daripada rukun iman. 6 perkara daripada rukun iman tambah dengan 5 rukun Islam jadi 11. Dan 4 perkara daripada rukun syahadah tambah 4 jadi 15. Maka rukun Islam itu 5 perkara. Jadi rukun 15 yang tadi yang musannif nak jelaskan kepada kita ni, yang pertamanya kita harus mengetahui rukun Islam yang 5. Yang keduanya rukun iman yang 6 jadi 11. Yang keempatnya adalah daripada rukun syahadah jadi 15. 15 ni wajib. Apabila sampai balik, kewajiban terhadap kita orang tua bagi tahu kepada anak kita. Kalau kita mampu, malam-malam selepas dia balik sekolah kita akan mengajar anak-anak kita. Mana rukun Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama tentang syarat-syarat syahadah yang membatalkan syahadah harus kita bagi tahu semua. Kalau kita tak tahu, kita ajar antarlah anak kita ini kepada tempat-tempat pengajian agama. Kalau kita tidak peduli terhadap ini, tentang cara salat, yang kedua setelah mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua langsung iqamis salat, mendirikan salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. 5 perkara ini kita tidak mengajarkan kepada anak kita, sekalipun kita ini telah haji dan umrah bolak-balik. Kita taat solat jamaah tiap hari, kita tidak peduli anak kita yang umur 15 tahun, 20 tahun. Ini ingat, sangat disayangkan. Anak inilah yang akan menarik kita, dis'ah kita memasuki dalam surga Allah. Satu langkah lagi kita memasuki surga Allah, berhenti dulu. Anak akan menarik kita, dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Allah menghukum aku dengan tidak salat? Sedangkan ayah dan ibuku tidak pernah mengajarkan tentang Islam kepada aku. Inilah rugi. Kadang-kadang sebahagian kita ini kalau sudah masuk masa tua, masuk 40-50 tahun, dia beribadah kepada Allah taala. Dia yakin dan dengan khusyuknya berjamaah 5 waktu. Anak dia 14-15 yang sudah masa sampai balik dia, tidak pernah dia peduli. Ini yang sangat disayangkan. Inilah yang sangat memang yang rugilah. Rugi. 9 tahun 10 hari kita mengandung dia, kita membesarkan dia, kasih sayang semua, kita bekerja untuk anak kita. Setelah umur 15 tahun kita tidak pernah mengajarkan Islam kepadanya. Kita taat kepada Allah, takut kepada Allah, tetapi tidak pernah mengajar anak tentang agama. Inilah penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita tahu, kewajiban terhadap kita. Kalau kita tidak mampu, Ustaz, tidak mampu, ada orang-orang yang mengetahui di sekitar kita. Sekarang ini banyak. Ada, kita suruh pergi, suruh mencari ilmu. Ini yang wajib. Sebab yang ditanya setelah kematian bukan berapa harta yang telah kamu simpan, berapa besar rumah yang telah kamu buat, berapa kereta yang telah kamu beli. Tidak. Apakah kamu dekat dengan kerajaan? Tidak. Yang ditanya setelah kematian adalah marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Jadi yang mampu menjawab marrabbuka, siapa Tuhan engkau, orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal rukun 15. Ini harus mengenal rukun 15. Yang pertama mengenal rukun Islam, yang keduanya mengenal rukun iman, yang ketiganya mengenal rukun syahadah. Ada 15 nih kewajiban. Yang pertamanya ini buat kita nih, kita sendiri. Yang pertamanya kita, setelah kita paham, kita punya keluarga, punya anak, kita bagi tahu kepada anak-anak kita bagi tahu kepada keluarga-keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Hidup hanya, kalau boleh kebiasaan adat lah 60-70 tahun lah. Kalaupun Allah memberikan kita hidup lama pun, mata sudah tidak jelas lagi melihat, tenaga sudah kurang, sudah sakit-sakit. Ya intinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memeriksa semua apa yang telah kita lakukan.
Kemana Allah memberi umur kita, kesehatan kita? Kemana Allah? Kemana kita bawa? Allah yang memberikan kita ini rezeki. Kemana kita bawa rezeki tersebut? Semua akan dipertanyakan. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada di sini untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menuntut ilmu ini bukannya wajib alim, tak wajib. Kita ada di pondok-pondok dulu, dah belajar bahkan 15 tahun, 20 tahun, tapi biasanya tak faham. Menuntut ilmu bukan wajib alim. Menuntut ilmu wajib untuk mempelajari. Yang memberi paham kita bukan kita, hanya Allah. Kita berusaha menuntut ilmu, mendengar. Jadi dari sinilah kita mengawali untuk memasuki ibadah. Memasuki ibadah dengan ilmu. Sebab ilmu itu miftahul ibadah, kunci ibadah. Tanpa ilmu, kita nak ibadah macam mana? Nak ikut orang? Tidak sah. Kita main-main dalam ibadah. Jadi kita harus punya ilmu. Macam kita bawa kereta lah. Kalau kita bawa kereta macam nak bawa sajalah, tak pernah belajar, kena langgar, kena aksiden macam-macam lah. Semuanya butuh kepada ilmu, apalagi tentang ibadah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terhadap kita ini adalah yang sudah akil balik. Mungkin kita baru sadar umur 30 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Masa akil balik kita 15 tahun dulu, tak faham pun. Nak sembahyang ikut orang je lah. 15 tahun. Kita harus ingatlah tu. Kalau kita belajar sembahyang dulu dari masa 15 tahun sampai umur 20 tahun baru ada ilmu tentang masalah ibadah, berarti ibadah kita yang dulu itu sekarang sudah punya ilmu, wajib kita qada. Sebab apalagi yang kita tidak melakukan. Ada sebahagian kita memang tak sembahyang, umur 15 tahun tak pernah sembahyang, masuk 20 tahun baru mulai sembahyang. 5 tahun ke belakang itu masuk masa balik itu, wajib dia qada. Macam mana nak kata? Lepas solat wajib zuhur, kita solat lagi satu. Bukan Allah menyuruhkan semuanya tak boleh kerja, langsung kita solat terus. Solat selepas satu, kita solat satu. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mencabut nyawa kita pada masa itu, kita punya niat taubat, Allah akan mengampunkan kita. Jadi inilah wajib kita mengetahui rukun yang 15. Maka rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah dengan lidah dan mentasdikkan maknanya dalam hati. Ini kita sudah faham lah. Alhamdulillah. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Sebab apa? Sebab mak kita Islam, ayah kita Islam, tok kita Islam, sehingga kita lahir dalam rahim seorang yang Islam. Jadi sudah paham. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati. Membenarkan dengan hati apa yang telah kita ucapkan. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'bud bil haq illallah. Tidak ada yang sembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan bahwa Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Kita ucapkan dengan lidah, kita membenarkan dengan hati. Artinya, naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan, hanya Allah. Dan naik saksi aku bahwasanya Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya Allah. Ini kewajiban terhadap kita yang sudah balik dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita wajib beritahu. Wajib kita beritahu. Yang keduanya mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang keduanya mendirikan sembahyang 5 waktu. Ini kadang-kadang kita paham semua. Semua orang Islam kita paham mendirikan sembahyang 5 waktu. Tetapi ada yang
mensepelekan. Maknanya tidak menganggap itu hal yang sangat penting. Buktinya ada sebahagian orang tua itu kalau pagi dia bangun anak dia untuk pergi sekolah. Bangun, pukul 7 pergi sekolah, terlambat. Dia tidak pernah membangunkan anaknya untuk salat. Inilah kewajiban kita. Yang pertama untuk kita, untuk diri kita dan saudara kita, kita lebih mementingkan salat. Sebab Allah yang membagi kita kehidupan ni. Allah yang membagi kita rezeki, Allah membagi kita kesehatan. Coba tengok, kita bayangkan, renungkan hari ini. Saudara kita kadang di hospital tu lagi sakit sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ada yang tak boleh jalan, tapi Allah masih memberi kita kesehatan, kita mampu berjalan. Masih Allah memberi nafas, masih hidup. Ini semua Allah yang memberikan. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk salat sehari semalam 5 waktu. Makanya mungkin kalau kita yang sudah biasa, kalau kita tengok udah memasuki usia 40 ke atas, alhamdulillah kita mendapat petunjuk daripada Allah untuk mudah melakukan perintah Allah. Ini anak-anak kita ini. Biasa ini. Anak-anak adik-adik kita lah. Sama-sama kita jaga bersama untuk menjaga salat 5 waktu. Yang ketiganya memberi zakat. Harta jika ada sampai nisabnya dan hulnya. Jadi bagi orang yang memiliki harta, sudah sampai nisab, sudah sampai tahun, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, insya-Allah 1-2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, sampai insya-Allah kita berdoa, ya Allah, balighna Ramadana, supaya Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sebab itu bulan pilihan yang Allah lipat gandakan. Bahkan Allah memerdekakan orang yang telah ada namanya di pintu-pintu neraka. Telah tertulis namanya di pintu-pintu neraka, ada namanya. Siapa-siapa masuk neraka ini pada bulan Ramadan, berkat kelebihan dia ini, Allah hapuskan nama tersebut. Makanya kalau kita doakan supaya kita sampai kepada bulan tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan nama kita dalam tulisan orang-orang yang masuk surga. Ya, kelebihan bulan Ramadan lah. Yang kelimanya, naik haji ke Baitullah jika kuasa ia berjalan kepadanya. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Rukun Islam yang kelima, apabila kita kuasa, sudah ada kemampuan, naik haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang kelima. Yang keduanya adalah rukun iman. Maka rukun iman itu 6 perkara. Pertama, amantu billah. Kita beriman. Artinya apa? Percaya aku akan Allah. Beriman, percaya akan Allah. Yang keduanya, wa malaikatihi. Artinya percaya aku akan segala malaikatnya Allah. Ketiga, wa kutubihi. Artinya percaya aku akan segala kitabnya Allah. Keempat, wa rusulihi, artinya percaya aku akan segala rasulnya Allah. Kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya aku akan hari kiamat. Keenam, wal qadril khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, artinya percaya aku akan untung baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 6 rukun Islam. Jadi kalau malam-malam tu kita punya anak, kita duduk dengan anak, berapa rukun iman? Kita tanyalah kepada anak-anak kita. Yang pertama, percaya kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya kepada Allah. Jadi ini kewajiban, harus tahu semua. Harus tahu semua. Kewajiban, memang tuntutan syarak.
tuntutan syarak kewajiban terhadap kita. Fardu'in lah. Apabila telah sampailah balik, sampai umur 15 tahun untuk laki-laki pada adat, untuk perempuan ada juga yang 9 tahun, kewajiban terhadap dia ini untuk mengetahui yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun syahadah. 15 rukun. Dia memang wajib memahami ini. Kalau dia tidak memahami ini, dosa terhadap ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya tidak pernah mengajar anak dia ini tentang masalah rukun 15, mendapat dosa. Sebab apa dosa? Wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang lebih pahala di atas orang yang memperbuatkannya dan disiksa, wa yu'aqabu, diberi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan dia. Ini wajib. Kalau kita tidak paham, alhamdulillah kita di sebuah negeri yang banyak orang yang alim, kita antarkanlah anak-anak kita kepada tempat-tempat belajar ilmu agama. Mungkin kita paham tapi kita tidak sempat karena kita sibuk kerja, siang kerja, malam kerja. Anak kita kita antar ke tempat-tempat untuk belajar ilmu agama, untuk kita terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini tanggung jawab, amanah. Bukan sekedar dia besar cari kerja untuk dapat duit, untuk membantu keluar beli rumah, beli kereta baru, bukan. Tapi anak ini untuk memahami agama, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya? Semuanya untuk sama-sama hidup kekal abadi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan ilmu ini. 6 perkara rukun iman. Rukun syahadah, maka rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun syahadah 4 perkara. Pertamanya mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan, mensebutkan, lawan daripada mengisbatkan, menafikan. Makna menafikan, meniadakan Allah. Berarti kita wajib mengisbatkan zat Allah. Allah itu zat yang wajib wujud. Allah itu zat yang wajib wujud. Kapan wujud dia? Orang bertanya, kapan wujud? Qidam. Mana qidam? La awwalalah. Tidak diawali oleh awal. Tidak diawali oleh tiada, baru kemudian ada. Qidam. Mana qidam? Sedia. Telah ada. Bukan wujud macam alam ini. Kalau alam ini dulu tidak ada macam kita ni. Kita dulu tidak ada. Setelah itu Allah mengadakan mewujudkan kita dengan sebab ayah dan mak kita. Lahirlah kita. Jadi kalau wujud Allah itu qidam. Zat yang wajib wujud, yang wujudnya qidam. Mengisbatkan berarti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita ajarkan kepada anak kita, yang menciptakan alam ini adalah Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut kita dan segala-galanya, wahai anakku, adalah Allah. Sebab apa Allah? Sebab kalau tidak ada Allah yang menciptakan, tidak ada dunia ini, tidak ada kita ini. Mengisbatkan. Yang keduanya mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiganya mengisbatkan af'alullah. Yang keempat mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun 15 yang wajib kita tahu, wajib kita bagi tahu terhadap anak-anak saudara-saudara kita, karena untuk menyelamatkan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Sebenarnya bukan agama yang kita selamatkan, tetapi kita akan selamat dengan sebab agama. Kita selamatkan agama. Macam mana nak selamatkan agama ini? Kita sebarkan ilmu yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat lewat daripada sahabat-sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, sampailah kepada kita hari ini, akhir zaman ni, ilmu ni, syariat ni. Syariat ini dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah sampai kepada kita pada hari ini. Kita akan menyelamatkan. Macam mana nak selamatkan agama ni? Nak selamatkan agama dengan ilmu agama. Sebab apa selamatkan agama?
Sebab agama itu akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi yang ujungnya agama yang menyelamatkan kita. Dengan ibadah kita yang sesuai dengan ilmu, solat kita sesuai dengan ilmu, puasa kita sesuai dengan ilmu, semuanya berdasarkan ilmu yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasan kepada kita, yaitulah syurga Jannatun Naim. Jadi kalau kita pikir bukan kita yang menyelamatkan agama, tetapi memang agama yang akan menyelamatkan kita. Mana agama? Ini rukun 15 yang pertama, rukun Islam, rukun iman, rukun syahadah. 15 rukun ini kita akan menjaganya dengan ilmu pengetahuan. Insya Allah dia akan menjaga kita untuk selamat daripada api neraka. Inilah maknanya, kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu yang akan menjaga kita. Ya, kita tengok seseorang itu, kenapa dia berani melakukan hal yang haram. Seseorang yang lain dia takut, tak pernah berani. Sebab yang melarang dia ilmu. Oh, ini haram. Ilmu yang berbisik dalam hati seseorang itu. Ada memang nak kita lakukan, kita nak lakukan tu. Tapi ilmu mengatakan, ini haram. Dia membayangkan sebuah siksa yang akan Allah berikan, sehingga kita akan meninggalkan. Tapi kalau orang tidak paham, tidak memiliki ilmu, tidak takut kepada Allah, dia hanya terbayang kapan lagi kalau bukan sekarang. Selagi ada masa, lakukanlah apa kesukaan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah maknanya ilmu akan menjaga kita. Nak ambil punya orang, ilmu berkata dalam hati kita, ini punya orang haram. Nanti dengan sebab haram itu sedikit akan mengharamkan tubuh kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jadi ambil lah. Tapi kalau tak punya ilmu, kesempatan lain yang berbisik. Jadi pentingnya ilmu sebab dia yang berbisik pada hati. Karena hati ini merupakan raja pada anggota badan kita ini, yang menjadi raja adalah hati. Kalau hati yang memerintahkan kepada tangan untuk mengambil punya orang, dia tetap akan mengambil kalau tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu melarangnya. Itu punya orang, itu haram, itu halal. Yang mengatakan semuanya itulah dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, kebanyakan kita akan terjatuh dalam dosa-dosa yang Allah sangat membencinya. Maka disinilah kewajiban terhadap kita untuk yang pertama sekali mengenal Allah, yang tergantung dan yang termasuk dalam 15 rukun ini. Sebab kalau kita mengenal Allah, kita takut kepada Allah, bukan takut pada manusia. Kalau kita takut kepada Allah, dalam sendiri pun, dalam di depan orang pun, kita tetap akan melakukan taat. Tetapi kalau saya takut kepada seorang manusia, hanya di depan manusia itu saja saya baik, di belakang dia saya tak baik. Sebab mengharap dari kebaikan daripada manusia lah. Jadi inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan, apalagi memasuki di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tengok-tengok orang, nak sembahyang tengok orang buat macam ni, kita buat macam ni juga. Nak ini tak boleh. Harus didasari oleh ilmu. Dengan sebab ilmulah menjadi bercahaya amal-amal yang telah kita lakukan. Ini 15 rukun. Inilah bilangan rukun 15. Maka sekaliannya itu daripada pohon agama yang 4 perkara jua. Pohon, mana pokok agama ini? Agama ini diibaratkan sebuah pokok, dia yang punya akar, punya batang, punya cabang dan daun. Yang dikatakan dengan 4 perkara apa itu? Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifah. Ini pokok agama. Pokok agama yang pertama iman, Islam, Tauhid, Ma'rifah. Yang pertamanya iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak beriman, kehidupan ini orang yang rugi semuanya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia di dalam dunia ini adapun di mana saja, lafi khusrin, di dalam kerugian. Kita rugi, tidak ada untung. Mana ada rugi ustaz? Kita udah punya rumah besar, kita punya perusahaan besar, mana ada rugi?
Rugi yang dimaksudkan di sini adalah rugi yang tidak berfaedah untuk dia setelah kematian. Sebab kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian. Siapa juga orang yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah iman. Orang yang tidak rugi, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Karena jikalau ketiadaan salah satu daripada yang 4 perkara ini, niscaya tiada dinamai mukmin. Jangan kita mengaku kita ini mukmin. Saya ini mukmin. Jikalau ketiadaan salah satu, seseorang tidak punya iman, hanya Islam dan tauhid ma'rifah saja, salah satu tidak ada, jangan katakan dia mukmin. Orang mukmin ini iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Ada 4 perkara ini baru dikatakan dia orang yang mukmin. Ini mukmin. Dan tiada dinamai muslim, dan tiada dinamai muwahhid, orang yang bertauhid, dan tiada dinamai orang yang arif. Kalau satu pun kurang daripada 4 perkara ini, kita bukan orang mukmin, kita bukan orang Islam. Jadi pokok Islam itu 4 perkara: iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Ini wajib terhadap kita nih. Wajib terhadap kita. Supaya kita termasuk dalam orang-orang yang mukmin, termasuk kepada orang-orang yang Islam, orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna mukmin itu mengiktikadkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar-benar disembah, al-ma'bud bilhaq. Dengan sebab iman, kenapa pentingnya iman? Karena makna mukmin, orang yang beriman itu mengiktikadkan di dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar-benar disembah. Jadi kalau kita mukmin nih, kita yang mengiktikadkan dalam hati al-ma'bud bilhaq adalah Allah, sebab Allah yang beri rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Kita iktikadkan. Makanya kita menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada manusia. Ini berapa banyak dan ruginya manusia yang meninggalkan perintah Allah, dia demi manusia, demi sebuah pekerjaan daripada manusia, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang rugi di dalam hidupnya, walaupun dia punya semuanya di dunia ini, tetapi setelah kematian, dia akan diperiksa. Dia akan diperiksa semua. Dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasulnya. Makna Islam ini adalah orang yang melakukan perintah Allah, melakukan perintah Rasulullah. Semuanya. Nama Islam. Dan makna tauhid itu mengesahkan Allah dan sifatnya Allah dan perbuatannya Allah, jikalau banyak bilangan kainat-kainatnya sekalipun. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Allah dan perbuatannya Allah, jikalau banyak bilangan kainat-kainatnya sekalipun. Dan makna ma'rifah itu pada ahli usuluddin, mengetahui segala yang wajib bagi Allah dan yang harus padanya Allah dan yang mustahil atasnya Allah. Ada orang udah makrifah sekarang. Apa makna makrifah? Ini Musa yang memberitahu kepada kita. Apa makna makrifah? Ada orang sekarang ini duduk di mana-mana, dia cakap makrifah kepada Allah, tak payah semayang lah, tak payah puasa lah. Dia udah makrifah. Makrifah. Apa makna makrifah? Makna makrifah tersebut adalah dia tahu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Itu makrifah. Dia udah makrifah. Okey, makrifah. Yang wajib pada Allah mana? Tak faham, tak makrifah lah tu. Yang mustahil pada Allah mana? Bukan makrifah.
Jadi dia ingin makrifah ini, dia boleh menceritakan orang macam pernah berjumpa menengok Allah, makrifah Allah. Makna makrifah di sini oleh musannif menjelaskan ulama usuluddin ini menjelaskan makna makrifah itu tahu yang wajib. Apa makna yang wajib? Apa makna wajib? Barang yang tidak ditasawur. Yutasawwaru fil akli adamuhu. Mala yutasawwaru fil akli adamuhu, itulah wajib. Apa makna mala yutasawwaru? Barang yang tidak ditasawurkan pada akal kita oleh tiada. Maknanya kalau kita pikir-pikiran tidak ada Allah ini tidak diterima. Akal kita tak akan terima kalau orang mengatakan Allah tak ada. Sebab apa? Sebab alam ada. Langit ada, alam ada, semuanya kita tengok ni semua ada. Kan tak mungkin dia ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Jadi dengan wujudnya alam, menunjukilah kepada ada yang mewujudkan dia. Ini makna makrifah. Makna makrifah, dia faham tentang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mala yutasawwaru. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau mustahil, mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kalau sudah memahami tentang masalah wajib, mustahil dan harus pada Allah, dialah sudah makrifah. Inilah. Ini makna makrifah menurut guru kita. Bukan makrifah. Udah arif billah orang makrifah, kadang-kadang syariat tinggalkan. Tak payahlah belajar kitab-kitab ni udah makrifah ni. Macam mana kita nak ibadah kepada Allah kalau kita tak punya ilmu? Ilmu yang kita dapat dia pikir ni, ilmu itu bukan seperti nafsu yang ada pada jiwa kita, bukan hasil pemikiran kita. Ilmu ini hasil daripada Al-Quran dan hadis yang dituliskan oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Bukan dengan hasil lagi merenung-renung seorang, dia menulis apalah, bukan. Tapi dia hasil kajian dari tafsir Al-Quran, daripada hadis-hadis, daripada ulama-ulama dia belajar sehingga kepada Rasulullah bersambung sanadnya. Inilah ilmu yang dinamakan yang sebenarnya. Inilah makna makrifah. Kalau ada orang nak cakap makrifah, tanyalah pada dia. Dia ada orang makrifah, makrifah. Apa makna wajib? Apa makna mustahil? Apa makna harus pada Allah SWT? Sebab Syekh ini, Al-Alim ini mengatakan makna makrifah tersebut adalah mengenal yang wajib pada Allah, mengenal makna wajib, mengenal makna mustahil, mengenal pada makna harus. Sebab sekarang akhir zaman ni banyak orang dia udah pandai cakap. Dia pandai cakap suka-suka dia je. Jadi kita harus memahami dengan jalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna makrifah. Dan demikian lagi pada hak segala rasul, mengetahui mana yang wajib pada rasul, mustahil pada rasul, yang harus pada rasul. Ini makna makrifah. Jangan cakap. Nanti kalau orang udah tak faham, berarti dia seorang yang faham. Dia kata kita belum sampai situ, belum sampai tingkat dia lah. Dia udah tinggi sangat dia. Awak ni belum sampai. Nak sampai macam mana kalau bukan dengan syariat? Karena orang yang arif billah ni, dia sampai dengan jalan syariat. Syariat baru sampai ke hakikat makrifah. Bukan dia tak ada syariat langsung cakap dengan makrifah, dengan hakikat. Dan apabila ketiadaan bagi seseorang salah satu daripada yang tersebut itu, maka tiadalah baginya agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang mengaku Islam kalau tidak faham salah sesuatu daripada yang di atas tadi ini, tak faham, kita bukan agama Islam. Kalau kita bukan Islam, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga istiqamah. Sebagaimana doa selalu kita ucapkan setelah solat itu, ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allah hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Karena sebab iman itu
kita akan merasakan nikmatnya kehidupan setelah kematian. Dunia ini tak ada kenikmatan. Kalau memang tak percaya, duduklah. Kalau sebahagian kita ini yang miskin, tak punya harta ni, mungkin kita bayangkan, oh senang jadi orang kaya. Duduklah dengan orang kaya, dia akan menceritakan betapa masalahnya dia hadapi dalam hidup ini. Kita yang tak punya jabatan ni, senangnya punya jabatan. Duduklah dengan orang punya jabatan, dia pun punya banyaknya masalah. Dunia ini tempat bermasalah. Siapa orang yang akan selamat? Orang yang beriman. Sebab apa dia selamat? Karena dengan iman itu setelah kematian kita akan menikmati kehidupan yang sebenarnya dengan iman. Jadi kalau kita tidak memahami kata musannaf ini tentang masalah rukun Islam, rukun iman, rukun syahadah, sifat yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, yang harus pada Allah, wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul, harus pada Rasul, seseorang yang tidak tahu salah suatu daripada yang tersebut di atas itu, maka dia bukan Islam. Bukan Islam, na'udzubillah. Dan tiadalah sah taatnya. Oh Ustaz, dia salat berjamaah 5 waktu, setelah 5 waktu salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud pada malam, duha pada siang hari, bersedekah banyak. Tiada sah taatnya. Na'udzubillah. Tidak sah taat dia. Maka pokok dasar adalah untuk memasuki ibadah ini ilmu, dan memasuki langsung rukun Islam, rukun iman, rukun syahadah, mengetahui wajib pada Allah, mustahil pada Allah, Rasul, harus pada Allah dan juga pada Rasulnya, baru memasuki dalam taat. Salah taat dia ni. Kalau ini tiada sah, bukan kita yang kata. Ilmu musannaf memberitahu kepada kita. Jadi kalau kita sesuatu yang di atas tadi, mana yang di atas tadi itu? Dia kurang paham rukun Islam. Mana syarat rukun syahadah, syarat syahadah, rukun iman, yang membatalkan iman yang mana, beberapa perkara yang menyangkut dengan solat semuanya lah. Jadi rukun syahadah semua tiadalah sah taatnya dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Tidak sah. Tidak sah. Maka kita jangan menganggap hal sepele tentang masalah ibadah ini, tentang masalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat pondasi dasar dia ini sangat mementingkan, memerlukan kepada ilmu. Makanya kita ini menuntut duduk mendengar ilmu ini, akan Allah berikan pahala berlipat ganda daripada solat sunat. Kita nak solat sunat tak mampu. Jangankan puluh-puluh rakaat, 2 rakaat kadang-kadang berat kita nak solat. Duduk saja mendengar majlis ilmu, Allah memberikan kepada orang yang mendengar ilmu agama ini berlipat ganda pahala. Sebab apa? Sebab dengan ilmu ini syaitan akan takut. Syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Silakan beribadah, setan biasanya. Kalau dia tidak punya ilmu, biarkan dia beribadah, sebab ibadah dia tidak diterima tanpa ilmu. Tetapi orang setan ini takut kepada orang yang melangkah kakinya menuntut ilmu. Sebab apa? Dia salat 2 rakaat dengan ilmunya, Allah menerima salat dia. Tapi kalau orang salat tak punya ilmu, biarlah salat puluh-puluh rakaat. Setan biasanya. Sebab dia salat tanpa ilmu. Makanya penting untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sah taat, untuk sah ibadat, mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sampai kepada fasal, insya-Allah bermanfaat untuk kita semualah. Kita niatkan mencari ilmu ini, yang pertama untuk menghilangkan jahil, untuk menghilangkan bodoh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan ilmu, dengan ibadah yang berdasarkan ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah faham InsyaAllah faham tu.
sampai kepada faslun. Jadi untuk hari ini kitab ini sampai di sini dulu. Ya, kesimpulannya lah untuk kita semua ni. Kesimpulan dia yang kita simpulkan, kewajiban terhadap kita ni. Kita yang sudah balik, kita ni bukan balik lagi. Anak kita ni udah balik kan. Yang pertamanya kalau kita udah sampai balik, kita udah punya anak kita udah sampai balik, kita berwajib dituntut oleh syarak terhadap dia mengenal rukun 15. Jangan risaukan masalah masa depan ni, nak nanti kalau kau tak sekolah nak kerja kat mana, kerja di mana, nak makan apa, nak. Ini dulu pernah ditanyakan berarti oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bukanlah tak kulu apa yang kamu makankan esok anakku setelah aku tiada, tapi siapa yang akan kamu sembah apabila aku tiada nanti. Ini wajib kita tanya kepada anak kita. Kalau sekarang kita risaukan, kita anak kita kerja di mana? Allah yang memberi rezeki kepada kita. Saya dulu ini di Aceh ni, tak pernah nak masuk sini pun, nak kerja kat mana ni, itu Allah yang mengaturkan segala-galanya. Allah yang memberikan cara kepada kita semua ni, Allah yang memberi rezeki kepada kita semua ni. Jadi kita bertanya kepada anak kita, siapa yang kamu sembah setelah aku tiada? Sebagaimana pertanyaan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Pertanyaan tentang iman. Iman. Bukanlah tak kulu, jangan risaukan masalah makanan, tinggal di mana, kerja apa. Sebab yang ditanyakan setelah kematian bukan itu. Jadi kewajiban terhadap kita mengenal rukun 15. Yang pertamanya rukun Islam. Ini kita punya anak sudah masuk umur 15 tahun, malam tidak ada kerja, panggil anak, ya bunayya. Bunayya ni bahasa Arab yang lebih bagus diucapkan kepada anak. Walid, halo anak, bahasa Arab. Walad. Anak. Tapi ya bunayya, panggil wahai anakku. Duduk dengan anak. Ini sekarang kita tak peduli anak pergi mana-mana, kita pun kerja lain ni. Duduklah walaupun 15 menit, 10 menit, tak sampai 1 jam dengan anak. Berbicara tentang masalah ilmu agama. Kalau dah sampai balik 15 tahun, tanya kepada dia tentang rukun Islam, rukun iman, rukun syahadah. Ini 15 rukun, pondasi dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kesimpulan dia lah. Kewajiban terhadap kita adalah yang pertama buat diri kita sendiri untuk mengenali 15 rukun. Mana-mana 15 rukun? Yang pertamanya rukun Islam 5, rukun 6, rukun iman 6 dan rukun syahadah 4. Dengan mengetahui rukun ini semua, insya-Allah kita akan sah dan dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ij'alna min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal sabirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlisin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang memang di mana-mana banyak kekurangan lah. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalau ada soalan boleh.
bagi soalan. InsyaAllah kalau kita mampu jawab-jawab, kalau tak boleh insyaAllah minggu depan akan kita buat jawapan. Tak ada. Okey, kalau tak ada, sekian. Semoga Allah menyihatkan kita selalu, memberikan